Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Xmi. Kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, Xmi Channel, Ekspedisi Sejarah Misteri. Kali ini kita berada di suatu tempat masih lingkup Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Bajasariwetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kita akan mencoba meliput salah satu tokoh ulama, dan beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di masa jaya itu sekitaran abad 17. Beliau adalah sosok penyebar Islam yang disegani, dan saya tidak sendiri, saya juga akan ditemani seorang praktisi spiritual kita yang dulu biasanya ini cowok, sekarang kita akan lebih tampil beda dengan, yaitu praktisi seorang cewek. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Firda. Mbak Firda, monggo. Ya, silakan menyapa pemirsa dan Sobat Xmi yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Xmi, Ekspedisi Sejarah Misteri. Saat ini saya dan Mas Edo berada di lingkungan Masjid Kiai Muhammad bin Umar, atau oleh masyarakat sekitar itu terkenal dengan sebutan Mbah Umar. Dan nama ulamanya beliau terkenal dengan Kiai Mukibat. Apa dan bagaimana sosok beliau di masa lalu, dan apa jasa untuk penyebaran agama Islam di masa lalu? Mari kita telusuri, mari kita kuak misterinya bersama tim Xmi, Ekspedisi Sejarah Misteri. Kita ini sekarang berada di pintu gapura masuk masjid. Ya, betul Mas. Ya. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam. Mungkin ada peninggalan yang masih sekarang bisa dipakai. Masih dipakai. Ini diresmikan tahun 1987. Iya, betul. Untuk masjidnya, Mas. Ya. Tapi kiprah beliau itu di abad ke-17. Sekitar 1768 sampai 1708. Iya, betul, ya. Masih. Beliau dulu menyebarkan agama Islam itu di masa pemerintahan era Sultan Hamengkubuwono. Kira-kira Hamengkubuwono keberapa? Kedua. Ya, Sultan Hamengkubuwono kedua kemudian mengamanahkan beliau tanah perdikan di daerah Sewulan ini, tepatnya daerah Banjarsari. Ya, sekarang disebut Bajasariwetan. Ya, betul. Dan beliau ini memiliki karomah dulu, Mas. Jadi apa ya? Santri-santri yang di sini itu dulu mempunyai banyak apa istilahnya linweh. Ya, betul. Kelebihan. Ya, kelebihan. Ada yang mampu menghafal, ada yang mampu strategi perang, punya ilmu strategi perang juga. Ya, betul. Maka dari itu Kiai Muhammad bin Umar itu mampu mengalahkan Kironggo. Ya, dulu. Kenapa tokoh sejarahnya? Ya, ini saya akan tanya dulu. Kenapa beliau dapat tanah perdikan ini, gimana ceritanya? Itu beliau istilahnya diberi amanah oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk membebaskan daerah hutan, ya, betul. Abad Alas waktu itu di abad ke-117, ke abad 17. Ya.
Jadi untuk menyebarkan agama Islam itu banyak perlawanan dulu itu Mas. Jadi tapi berhasil ditaklukkan. Kemudian Sultan Hamengkubuwono memberikan Tanah percikan ini untuk menyebarkan agama Islam secara terbuka. Ya, nah, kita di belakang saya ini ada sebuah masjid. Nah, iya, ini masih peninggalannya masih dipakai sampai saat ini. Jasa beliau sampai sekarang masih dipakai untuk masa kecil. Untuk mari kita lihat bersama-sama. Nih di depan masjid ini ada kolam, fungsinya untuk bertoharo atau bersuci. Biasanya dulu orang-orang dulu kenapa di depannya ada suka kolam? Karena dulu keseharian masyarakat Nusantara dulu bercocok tanam atau bertani. Maka dari itu kalau mendengar azan langsung sini cuci, terus langsung ke sana berwudu. Sebenarnya bangunan ini dibangun ketika beliau sudah berapa ya? Sekitar 20 atau 30 tahun setelahnya setelah dapat tanah percikan. Ya, setelah beliau wafat ya ini dibangunnya ya. Jadi untuk makam beliau ada di belakang masjid. Belakang masjid. Ya. Ya. Apa kita langsung ke sana atau gimana? Monggo, silakan. Kita ikuti penelusuran jalan menuju ke makam Muhammad bin Umar atau yang kita kenal dengan Mbah Umar. Mbah Umar atau Kyai Mukibat. Kyai Mukibat juga. Nah, sebutannya banyak juga ya. Ya. Apa sebelumnya penjenengan mendengar misteri apa yang ada di lingkungan atau mengenai beliau? Nah, setahu saya mungkin kan saya ada juga teman dari sini juga. Nggak tahu-tahunya itu dengar suara alunan gamelan gitu. Itukah itu benar atau kami itu saya juga tidak tahu. Ya, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan Anda atau praktisi yang lain. Bisa, nanti kita hadirkan ahli spiritual, teman saya juga. Mungkin kalau waktu memungkinkan kita bisa mediumisasi menghadirkan beliau jika beliau berkenan. Ya, jika nanti kemudian mendapat izin. Ya. Ini lingkungan makamnya di belakang masjid persis. Nah, kita juga masuk ke area pemakaman. Ini kita bisa lihat di atas makam keluarga Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Sebelum kita masuk, kita hadirkan juga kembali tim BSN. Selamat malam. Selamat malam. Kita ketemu kembali. Nah, kita biasanya kan berdua. Ya. Ini kita bertiga. Monggo bisa dengan sapa-sapa dengan pemirsa yang baik dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya sebagai tim BSN channel ya selalu menemani XMI channel ya. Dan malam ini kita posisinya ada di dagangan guys ya. Kita posisinya ada di depan makam beliau Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Dan ada tokoh-tokoh yang lainnya yang ada di sini juga. Sangat banyak sekali ya guys ya. Dan semua adalah dari keturunan beliau juga. Ini salah satunya makamnya khusus. Beliau juga sepuh ya, sepuh ulama juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, sebentar Mas, sebentar. Kira-kira penjenengan masuk ini tadi auranya seperti apa? Oke, auranya seperti apa? Yang saya rasakan auranya cukup besar guys ya. Ini saya coba merinding. Nah, belum masuk sudah merinding. Berarti kan kita disambut ya, jadi energi kita disambut dari beliau-beliau di sini. Oke, tadi sempat kita masuk ke sini tuh merasakan energi yang mungkin dari Mbak Frida juga merasakan ya. 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 Saya sendiri dari yang saya lihat di depan sini
ini seperti para santri duduk, Oh, duduk para santri dan beliaunya juga istilahnya menyambut. menyambut. Kita itu disambut dengan baik oleh beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, Iya. tidak semua tamu yang hadir ke sini beliau berkenan. Mm-mm. Jadi santri-santrinya siap untuk menyambut, beliaunya juga menyambut. Istilahnya kita dapat izin ketika kita mau Masuk. kan, niat kita juga tidak jelek. Niat Iya. kita kan Baik. mengungkap atau Silaturahmi. memperkenalkan beliau kepada anak cucunya. Iya, betul. Mungkin nanti ada kesempatan untuk negosiasi dengan beliau, Oh iya. ada wejangan atau ilmu, kita tidak akan mengusik, bukan mengusik, kita hanya menerangkan atau memberi istilahnya kaweruh kepada anak cucu dan mengambil pelajaran dari beliau. Iya, betul sekali. Ini dari Mas itu juga tadi belum masuk merasa. Tadi saya sempat dengar dia merasakan bahwa kaki saya seolah-olah begitu. Maksudnya merasakan. Iya, begitu. Boleh tadi. Jangan lama-lama, kita langsung masuk aja. Oke. Kita lebih tahu posisinya makam seperti apa, kan kita mungkin pemirsa supaya ini juga ingin lebih tahu. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Rayu. Ini guys ya, kita masuk ke Oke, sobat kami, kita bisa lihat arah menuju makam utama. Tadi kita luruskan makam utama. Kita bisa lihat kanan kiri kita ini juga merupakan entah itu keluarga, santrinya, atau mungkin orang kinasih juga belum mungkin dimakamkan di sini. Iya. Ini guys, soalnya makamnya ini semuanya makam dari keturunan beliau. Betul. Kalau nggak keturunan nggak bisa imam di sini. Dan makam umum itu Agak ke sana. ya, agak ke sana. Agak ke sana. Gitu. Ya. Gitu guys ya. Terus saya juga melihat dari makam-makam kuno guys, terbuat dari batu endesit. Ini zamannya juga Ya. abad 17, di sini Ya. makamnya pasti punya. Cukup lama guys ya. Dan ini seolah-olah kita tuh guys ya disambut suami di sini guys. Kita tuh disambut suami di sini. Itu merasakan saya seperti energi yang saya rasakan seperti itu. Sehingga kelihatan beliau tuh kayak senang gitu, senyum-senyum semua di sini. Apa yang diceritakan tadi seperti itu. Ayo kita lanjutkan lagi. Oke. Ini sudah masuk ke pintu gerbangnya beliau makamnya. Ya. Assalamualaikum. Rayu. Assalamualaikum. Ini saya mau izin dulu guys ya. Ini guys tadi. Oke, sobat resmi, kita bisa lihat sekeliling kita ini juga nih ada makam di sana juga makam. Kita bisa lihat ini makam utama. Nih di depan saya ini ada silsilah Ki Ageng Muhammad bin Umar. Nih kita bisa zoom sebentar. Di makam utama ada 3 makam. Nih, 3 makam utama. Sebelah barat sendiri makam Ki Ageng Muhammad bin Umar, ini Nyai Ageng Muhammad bin Umar, dan ini Nyai Aisyah, makam utama kita yang kita lihat. Dan di sebelah sana ada juga makam-makam orang kinasih juga dari Mbah Umar itu sendiri. Dan sebelah kiri saya itu kita bisa lihat ini silsilah Ki Ageng Muhammad bin Umar. Kita lebih mendekatkan. Nih kita bisa lihat, nah ya benar kan, kita ada 17 dari 1793 sampai 1809. Dan sebelah timur ini juga ada juga makam.
Makam yang ini kita bisa lihat ada sekitar 24 makam. Ini daftar nama yang dimakam di sini. Dan ini juga ada sisi sila-sila keturunan beliau. Kita duduk sebentar di sini. Ini adalah salah satu sila-sila beliau, Kiai Ageng bin Umar ini ya, sampai ke Brawijaya 5 guys. Ini guys. Ya, kita bisa lihat ini silsilahnya. Sila beliau. Macam sampai ke 5 atau Brawijaya 5. Kita bisa lihat dari urutan Raden Patah, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, Panembahan, Pangeran Gumeng I, Pangeran Gumeng II, Sabtu Nusa, Ketrangan Sari. Masih ada hubungannya dengan makam Kuncen di Caruban, dan masih ada hubungan juga Nyai Ageng Muhammad Besari yang ada di Desa Saripondok. Nah, ini Nyai Ageng Muhammad Besari. Kita bisa lihat di sini masih terah. Demak juga masih terah Majapahit. Oke. Mungkin Mas Dendi, kita bisa duduk sebentar sama Mbak Beda. Monggo. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang kita bisa ngobrol duduk apa enggak apa-apa ya, duduk. Enggak apa-apa. Ya. Mungkin Mas Dendi atau Mbak Beda dulu, apa yang bisa dirasakan setelah kita memasuki harem pemakaman utama dari Mbah Ageng. Mas Dendi dulu atau Mbak Beda? Mbak Beda dulu. Kita disambut baik Alhamdulillah. sama beliau. Dia mengucapkan terima kasih. Anak cucunya itu masih mau mengenal leluhurnya, ngeri-ngeri budaya, dan mengenalkan untuk masyarakat atau khalayak umum bahwa di sini ini ada istilahnya jejak sejarah beliau dalam menyampaikan agama saat abad 17. Iya, betul. Dengan mengucapkan terima kasih. Nanti kita Disambut sama akan beliau diizinkan untuk meliput jasa dulu. Mungkin Mas Dendi, apa yang bisa ditangkap setelah tadi? Iya, tadi kan saya sempat berdoa dulu kepada beliau, mengirim istilahnya doa kepada beliau. Setelah itu saya sempat komunikasi batin dengan beliau, terus berdiri kan. Nah juga dan beliaunya juga beliau juga mengucapkan banyak terima kasih bisa di sini. Intinya tuh dengan anak cucunya bisa mengenal sejarahnya, duri budaya seperti itu, jangan sampai dilupakan dulu. Betul tidak? Karena kita ada juga dari dulu. Betul sekali. Betul. Beliau juga mengizinkan monggo istilahnya itu untuk di video, nggak apa-apa seperti itu. Kan tujuannya kan baik. Nanti kayak depannya kita di sini ada tokoh ulama besar di zaman itu. Penyebarannya luar biasa. Iya. Nek saya dari dulu, nek cari informasi dari katanya di sini juga ada pemondokan juga atau pondok pesantren juga. Iya, betul. Kita aspek ke masalah juga ada pondok dulu ya seperti ini. Ya, mungkin di area-area ke selatan ya gitu. Pondoknya itu mungkin saya gambarkan ya seperti zaman dahulu ya, bukan sekarang itu batik masih dari kayu kayak padepokan seperti surau-surau gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Terus pakaiannya dulu santri itu dan sekarang ya kayak pakai jarik gitu, terus pakai udeng-udeng gitu. Seperti itu misalnya dulu yang saya flashback seperti itu. Beliau pakaiannya juga seperti itu, pakai jarik gitu ya, terus pakai kayak jubahnya itu panjang tapi kayak terbelah gitu. Seperti itu. Dari penangkapan Mbak Beda ya, dari penangkapan Mbak Beda, sosoknya itu seperti apa? Sosok Mbah Umar itu sendiri mungkin bisa digambarkan. Ya, Mbah Umar itu orangnya bijaksana, yang saya lihat kalem. Beliau itu kalem.
ngayomi, terus istilahnya terbuka dan senang membagikan ilmu, terutama ilmu taktik perperangan. Makanya dulu ketika menyebarkan agama dan beliau juga diberikan amanah untuk membebaskan atau istilahnya menyebarkan agama itu, Sultan Hamengkubuwono itu merasa yakin bahwa beliau itu mampu dan gitu, bisa. ya. Jadi taktik bukan hanya sekedar ilmu agama, ilmu taktik peperangan, ilmu politiknya juga diakui oleh Sultan Hamengkubuwono. Seperti itu yang saya sampaikan. Kalau dilihat ini katanya dulu pada zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono II, karena bisa menangkap salah satu gembong penjara atau yang ingin memberontak, apa itu benar memberontak kepada Sri Sultan Hamengkubuwono? Ya benar, itu pemberontakan, Mas. Jadi ada dari kalangan kerajaan yang tidak ingin agama Islam itu disebarkan, tidak ingin santri-santri itu pintar, karena Kiai Ageng ini pintar dalam ilmu taktik politik, strategi perang. Jadi nggak mau santri-santri itu pintar. Akhirnya dibuat pemberontakan. Jadi seperti diadu juga. Karena nggak mau kita ini jadi lebih pintar. Ya, betul. Jangan Belanda seperti itu. Ya, sistemnya seperti itu. Jadi ada dong. Yang mungkin saya juga merasakan energi ya. Beliau juga mau menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Oke. Ya. Atau sekarang atau gimana? Sekarang soalnya kan kita posisinya ada di tempat ini, di sini ya. Saya mau istilahnya macam sambil kita nunggu Mas Dedi, kita bisa ngobrol. Selain ini, sebelah sana ada juga makam. Itu mungkin salah satu atau murid juga, atau warga juga, atau orang dinasnya juga. Kalau dilihat dari sini ada berapa? 1, 2, 3. 3 ruang. Ya, ada juga makam. Ini ada mungkin sebagai kekerabatan dari Kiai Mbah Umar ya, dari Umar. Jadi kerabat-kerabat beliau yang ada di sini, dan yang di sebelah depan ini adalah santri-santrinya beliau. Bukan istilahnya bukan orang biasa. Orang luar, berarti orang dalam. Biasa, ya, bukan orang biasa. Menurut beliau sudah hadir. Kita bisa tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinten? Dengan siapa? Aku Kiai Ageng bin Umar langsung ya? Iya. Gimana sejarahnya kok di sini, atau apa dapat perjalanan sejarahnya gimana? Kok bisa terjadi sampai sekarang ramai? Makam Anda sering dikunjungi dan sering disiarahi oleh orang-orang sekitar dan juga luar daerah juga. Iya. Dan saya menyampaikan sejarah dahulu. Saya diperintahkan oleh Sultan untuk ke arah jalan ke timur sini, untuk menyebarkan agama Islam di sini, dan dikasih alam pendidikan di sini, membawa istri dari sini, dan saya membangun pondok pesantren di sini, dan juga dulunya saya juga ikut membantu membebaskan Nusantara dari penjajahan dari Belanda, juga seperti itu. Dulunya memang sangat sulit untuk menyebarkan, maka dari itu kan Belanda VOC itu
intinya anak cucu dari generasi turun Soeharto itu nggak boleh, intinya untuk pandai ya, dan mempelajari ilmu-ilmu kasubuhan Jawa seperti itu. Tapi kami tetap bersikukuh untuk menjalankan tugas Presiden Sultan untuk menyebarkan, untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada para santri-santri seperti itu. Mungkin Mbak Beda bisa bertanya. Saya yang ingin saya tahu sebetulnya apa motif dari para peziarah untuk datang kemari? Apa hanya sekedar berdoa, melawat berkah, atau meminta sesuatu sebenarnya? Iya, ada yang mengirim doa buat saya dan juga ada doa restu kepada leluhurnya, dan juga ada yang termasuk lain membantu, bahkan juga ada yang orang-orang pejabat ke sini ya, seperti itu buat doa restu. Tapi nggak seluruhnya satu restu. Kan tujuannya orang kesini kan beda-beda. Iya. Terus dari mitos atau cerita yang beredar di masyarakat, setiap hari-hari tertentu itu mendengar seperti perayaan, ada wayang, ada gamelan. Itu apakah Eyang mengadakan acara untuk para santri? Iya, memang itu seperti itu. Karena saya juga tidak jauh dari budaya. Juga saya mengajarkan santri-santri dengan budaya juga. Pewayang seperti apa yang dikatakan Sunan Kalijaga. Ya, maka kami sebagai generasi ulama tentu saja juga mengikuti beliau. Juga ada aja budaya juga, nggak ada agama, tapi juga budaya. Kami sangat kental seperti itu. Memang benar. Mungkin yang terakhir ya, wejangan atau keruh untuk anak cucunya yang nanti diteladani dari Eyang. Mungkin ada pesan wejangan untuk anak cucunya. Iya. Terus ingat leluhur-leluhurmu, jangan dilupakan dan jangan ditinggalkan budaya. Itu pesan saya. Karena dulu misi Belanda datang kemari ingin menghapus semua sejarah dan ingin menjauhkan anak cucu dari leluhurnya. Itulah misi dari penjajahan itu. Utang berdohan, Mbak. Benar. Dia seperti itu. Ini dia datang kemari ingin menjauhkan dari sejarah, melupakan sejarah dan menjauhkan dari anak cucu dari sejarah dan para leluhur. Itulah misi pertama seperti ini. Dan kami sangat bersyukur pada anak zaman sekarang, murid-murid mengingat leluhurnya. Dan saya merestui kalian semuanya, bisa sukses ke depannya. Amin. Saya restuikan para yang semua juga merestui seperti itu. Kami sangat mendukung kalian tetap dijalankan, jangan sampai ditinggalkan. Itu. Terima kasih. Mungkin saya bertanya. Ya, wejangannya dan kami para cucu meneladani sejarah jenengan, dan kami terima kasih Sudah diizinkan. Iya. diizinkan untuk mengenal penjenengan Lebih dalam lagi. Jangan lupa budi pekerti. Budi pekerti tapi jalankan. Ya, dulu juga seperti saya mengajarkan santri-santri saya mengajarkan budi pekerti yang sebelum dia belajar agama, saya ajarkan budi pekerti, ya, perbuatan baik kepada sesama. Maupun kita berbeda-beda, dulu yang tidak ada perselisihan, dulu ada Hindu, dulu ada Buddha, tapi tidak ada perselisihan. Karena penjajahan datang kembali untuk memecah belah itu, nama itu. Memang itu pesan saya. Tetapi pegang Bhinneka Tunggal Ika. Itu pesan saya pada kalian. Oke, terima kasih. Mungkin ada kami kita akan Saya mohon diri. Assalamualaikum.
Oke, Sobat Resmi, kita bisa dengar bersama tadi gimana secara beliau datang ke sini tujuan aja motivasinya bahwa beliau ini adalah seorang tokoh ulama besar penyebar agama Islam pada zaman itu apa sih para Oke. Saking putih, saking mriki mawon saking Mojorejo betul. Hari asma. Dendi iki kalih channel Aksemi. Oke, Sobat Resmi, kita bisa lihat ya. Ini Para peziarah. para peziarah kita. Ini juga peziarah kita. Kita bisa ini dengan ini Saking pundi, Pak? makin lama mungkin makin banyak juga. Oh, Ngandung. Oh, dari Ngandung. Ya monggo, Pak. Oke. Monggo. Karo ning makame Mbah Umar. Ya Muhammad bin Umar Lancarsari. Saking Landung apa Nglandung? Mandu Nglandung. Nek bapake Kewulan. Sewu. Monggo. Silakan masuk monggo. Mas. Nah, kita bisa lihat ini jika yang baru datang, kita bisa ke sana. Oke, Sobat Resmi, ya kita tadi sudah keliling salah satu makam utama itu Muhammad bin Umar atau yang disebut Mbah Umar. Untuk Sobat Resmi dan pemirsa dimanapun ada, untuk saya sarankan atau bisa berkunjung di sini mengenang jasa beliau, bahwa di sini ada salah satu tokoh ulama besar penyebar agama Islam di zaman tersebut atau sekitaran abad 17. Untuk itu mari kita, mungkin ada yang sampaikan lagi. Jangan sampaikan ya, mungkin dari pemirsa ingin berziarah ke sini ya monggo ya, tangan semuanya terbuka ya. Artinya yangnya juga pesannya seperti itu ya, biar dikenal oleh masyarakat luas bahwa di sini ada leluhur seorang ulama juga ya. Yang seperti itulah intinya. Diizinkanlah intinya. Sangat senang lah kalau diziarahi gitu, seperti itu. Dan juga ini ada tokoh-tokoh yang lain juga di rumah-rumah ini juga orang-orang yang penting lah. Tapi yang lain-lain juga ada ini. Penting juga. Iya. Penting juga. Penting juga. Ada peranan yang spesifik. Ya, seperti itu. Mungkin Mbak Beda bisa menambahkan. Pesan terakhir dari yang tadi, untuk cucu-cucunya jangan melupakan sejarah. Betul. Jadi apa yang bisa diambil ilmu dari beliau-beliau itu, teruskan perjuangannya beliau, sebarkan agama Islam semampu kita, sebisa kita. Semoga kita diberi syafaat nanti dengan Iya, kita Nabi benar. Muhammad SAW. Hanya itu yang saya tangkap. Oke, Sobat Resmi, ya kita sudah mengenal tokoh kita hari ini, yaitu tokoh ulama besar di abad ke-17, yaitu Mbah Muhammad bin Umar. Kita bisa lihat tadi gimana penjelasannya, dan apapun yang dia sampaikan semoga dapat berkah untuk hari ini. Dan kita sebelum tutup, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tindakan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.